Ya, bencana terus menerpa Indonesia. Banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, hingga tsunami seakan tak henti terjadi. Bagaimana antisipasi pemerintah agar bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa? Apa kendala pemerintah dalam upaya mengantisipasi bencana? Kami akan membahasnya langsung bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Sutopo Purwonugroho melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Pak Topo, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Mas Wahyu. Ya, Pak Topo, ada sejumlah kendala seperti yang Anda sampaikan beberapa waktu yang lalu soal dana atau anggaran yang terus menyusut atau terus menurun setiap tahunnya. Apakah itu memang mengganggu kinerja BNPB secara keseluruhan, termasuk di tingkat daerah? Ya, tentu mengganggu capaian output, outcome, karena beberapa pertimbangan. Satu sisi jumlah bencana di Indonesia terus meningkat, apalagi jika pada tahun-tahun tertentu terjadi bencana geologi yang besar, seperti tahun ini terjadi gempa yang beruntun di wilayah NTB, kemudian gempa yang disertai dengan likuifaksi, tsunami yang begitu besar di Sulawesi Tengah, apalagi juga ada tsunami yang dibangkitkan oleh longsoran bawah laut karena aktivitas gunung Krakatau, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang demikian besar. Dalam setiap tahunnya ada dua pos anggaran yang ada di BNPB. Yang pertama adalah DIPA tahunan, kemudian yang kedua adalah dana cadangan penanggulangan bencana atau dana siap pakai yang dipakai untuk darurat. Kalau kita melihat dana DIPA yang tahunan itu mengalami penurunan sejak 4 tahun terakhir, dulu sempat hampir menyentuh 1,2 triliun, tetapi terus turun, bahkan 2019 610 miliar. Kemudian dana yang kedua adalah pos dana siap pakai. Ini terjadi peningkatan. Kementerian Keuangan terus memberikan tambahan jika awalnya 4 triliun untuk mengcover dana siap pakai untuk penanganan darurat seluruh Indonesia, kemudian bertambah menjadi 5 triliun dan tahun ini menjadi 6,44 triliun. Itu hanya tahun untuk depan Pak ya, 2019 ya, 19 ya Pak? 2019 perkiraan dana siap pakai sekitar 5 triliun. Tapi dibandingkan untuk penanganan darurat, ya masih sangat jauh dari memadai. Jadi berapa pagu kendalanya. Iya, berapa pagu anggaran yang diharapkan oleh BNPB sebenarnya? Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pra bencana, mitigasi bencana. Hasil kajian Bappenas yang menyatakan 1% dari APBN atau APBD. Jadi kalau kita tahun ini sekitar 20 triliun rupiah di APBN kita, ya tentu bisa sekitar 20 triliun untuk kegiatan-kegiatan mitigasi. Namun untuk kegiatan darurat yang menggunakan dana siap pakai tadi disesuaikan dengan kondisi tahunannya. Ya sekitar 5 triliun yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi ya, inilah yang jadi masih begitu jauh begitu Pak ya jaraknya dari 1% APBN dan juga APBD dari daerah begitu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika ada banjir bandang di Garut kalau tidak salah, dan saya sempat berbincang berapa anggaran sebenarnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Garut, itu hanya sekitar 200 juta Pak per tahun, begitu kecil. Artinya dengan anggaran yang rendah ini kesulitan apa di lapangan yang dihadapi oleh teman-teman BNPB dan juga BPBD mungkin di daerah? Ya, kesulitannya ada dua. Satu yang sifatnya ini pencegahan. Pencegahan kesiapsiagaan tentu saja bagaimana kita mengantisipasi potensi-potensi bencana yang ada dengan sistem peringatan dini, sosialisasi kebencanaan, dukungan logistik, peralatan untuk yang ada di sana, untuk operasional dan sebagainya. Kemudian untuk darurat tentu dengan menggunakan dana belanja tak terduga tadi juga mengalami kendala, terutama untuk penanganan darurat. Apalagi kalau kita bicara untuk penanganan pasca bencananya, yang kita harus membangun kembali rumahnya, bangun infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya dan sebagainya. Jadi sangat kecil sekali, dan kita melihat apalagi di daerah, lebih memprihatinkan di daerah, memang sangat kecil sekali anggarannya. Juga mengalami penurunan. Ya, apalagi kalau menghadapi tahun-tahun politik, ada pemilu dan sebagainya, anggaran makin dipotong. Nah, ini kalau yang menjadi kendala, mengapa ya masih sangat minim sekali peralatan-peralatan mitigasi, peralatan sistem peringatan dini
Kemudian Termasuk masih peralatan sangat itu Pak minim ya, sudah sekali. termasuk Iya, anggaran untuk pembelian peralatan. Karena kemarin kan Presiden memerintahkan untuk semua instansi terkait untuk membeli peralatan-peralatan yang selama ini banyak dikeluhkan rusak, dicuri, dan lain sebagainya. Tak hanya BNPB juga, tapi instansi lain misalnya. iya betul. Jadi itu menggunakan dana yang tadi saya sampaikan, dana rutin tadi, untuk pembelian peralatan-peralatan atau menambah sensor-sensor dan sebagainya, menggunakan dana rutin tadi. Jadi kita memerlukan tambahan anggaran atau tambahan anggaran khusus. Misal, kita saat ini fokus katakan untuk menangani masalah tsunami. Tentu perlu ada dana yang sifatnya on top, khusus untuk tsunami, kemudian kita lakukan. Baik itu di kementerian lembaga, kemudian di tingkat daerah. Tentu dalam hal ini setiap bencana perlu ada satu master plan, ada blueprint-nya. Kemudian baru kita lakukan satu persatu. Tidak mungkin dalam satu rentang waktu tertentu kita langsung menyelesaikan semua jenis bencananya. Karena kita menangani tsunami aja masih banyak yang belum dilakukan. Baik itu peralatan, instrumentasinya, maupun yang sifatnya masyarakatnya sendiri. Tingkat kesiapsiagaan, tingkat pengetahuan masyarakat masih sangat minim sekali. Ya, itu dia. Mitigasi terganggu karena anggarannya rendah. Kalau mengacu tahun ini saja, Pak, kita lihat ada 3 bencana besar, mulai dari Lombok, Palu, kemudian yang terakhir di Selat Sunda. Mudah-mudahan terakhir ini sampai akhir tahun ini dan tidak ada lagi di tahun depan. Berapa angka yang mungkin sudah dikalkulasi, termasuk di anggaran atau dana cadangan yang siap pakai sebesar 5-6 triliun tadi, Pak? Apakah sudah cukup atau berapa lagi untuk tahun depan untuk mengantisipasi hal-hal ini terulang? Ya, dana yang ada saat ini masih sangat jauh memadai. Sebagai misal untuk biaya pendanaan pemulihan pasca bencana untuk gempa bumi di Sulawesi Tengah dan gempa bumi di NTB itu memerlukan 34 triliun. Untuk Sulawesi Tengah 22 triliun, untuk di NTB 12 triliun. Sementara dana yang tersedia itu hanya ada 18,39 triliun. Sehingga masih ada kekurangan 15,608 triliun. Nah, kekurangan ini ya tentu kita ada beberapa pemanfaat pinjaman luar negeri, baik itu budget support, tawaran pinjaman, tawaran hibah dari beberapa negara dan sebagainya. Itu baru 2 bencana. Belum bencana-bencana yang lain tahun ini sampai dengan hari ini. Data kejadian bencana ada 2.532 kejadian bencana selama 2018 ini. Yang semua memerlukan penanganan untuk pemulihan. Ini baru bicara pemulihan, belum yang tadi, mitigasi yang tadi saya sampaikan di pra bencana. Jadi kita masih sangat kekurangan untuk mengantisipasi, untuk menangani bencana. Iya. Soal awareness itu, mitigasi, kalau kita mengacu ke Selat Sunda saja, di aktivitas Gunung Anak Krakatau selama beberapa bulan terakhir. Saya ingat kerap kali mungkin Pak Topo sering mengunggah melalui Twitter bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini mungkin kalau bisa dikelola dengan baik mitigasinya dan lain sebagainya bisa menjadikan satu potensi wisata untuk atraksi karena jarak radius yang kecil dan aktivitasnya tidak terlalu tinggi. Tetapi ujung-ujungnya pada akhirnya juga menyebabkan bencana, Pak. Apa menurut Anda yang perlu diberikan kepada warga khususnya dan semua pihak-pihak terkait di daerah agar terus bisa aware, Pak, bisa terus melek terhadap potensi-potensi bencana di wilayahnya masing-masing? Ya, kita memang di daerah rawan bencana dan Indonesia itu merupakan satu laboratorium bencana. Memang secara alam terbentuk dari fenomena-fenomena geologi dan apalagi antropogenik, faktor antropogenik ulah tangan manusia menyebabkan peningkatan bencana-bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya kita harus menempatkan masalah penanggulangan bencana itu harus betul-betul ditempatkan menjadi salah satu prioritas di dalam pembangunan, baik nasional maupun daerah. Dengan menempatkan menjadi prioritas, otomatis segala kebijakan-kebijakan, kegiatan, program dan sebagainya selalu mengkaitkan dengan kebencanaan, baik di bagian hulu maupun hilir. Hulu itu maksudnya ya tentu kita memerlukan peralatan-peralatan untuk mendapatkan
sistem informasi, mendapatkan monitoring dan sebagainya. Kemudian ke bagian hilir adalah ke masyarakatnya, ke pemerintah daerahnya. Oleh karena itu